Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di video pembelajaran. Video pembelajaran kali ini akan belajar tentang tumbuhan adalah sahabatku, yang mana pada pembelajaran kali ini mempunyai 3 tujuan, yaitu 1. Manfaat tumbuhan bagi kehidupan. 2. Dampak penebangan tumbuhan. 3. Cara menjaga tumbuhan. Dari ketiga tujuan dari pembelajaran ini, nanti adik-adik di rumah akan mempunyai nilai anti korupsi, yaitu peduli dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Di sekitar kita ada banyak sekali tumbuhan, mulai dari yang kecil hingga besar. Sama seperti manusia dan hewan, tumbuhan juga merupakan makhluk hidup. Tahukah kamu, tumbuhan sangat penting peranannya untuk kehidupan manusia dan hewan loh. Nggak terbayangkan kalau tumbuhan punah di muka bumi ini? Sebenarnya apa saja manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia? Yuk kita simak ulasan berikut ini. Manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Pertama adalah melindungi makhluk hidup dari panas matahari. Penjelasannya adalah tumbuhan melindungi hewan dan manusia dari paparan sinar matahari langsung dan teriknya matahari. Hutan juga merupakan tempat tinggal bagi hewan, baik serangga maupun mamalia besar. Manfaat tumbuhan bagi kehidupan yang kedua adalah penghasil oksigen yang berfungsi untuk bernafas bagi manusia. Penjelasannya adalah manfaat tumbuhan bagi manusia yang paling dasar adalah tumbuhan menyediakan oksigen. Tanpa tumbuhan, manusia dan hewan tidak akan memiliki udara segar untuk bernafas. Melalui proses fotosintesis, tumbuhan melepaskan oksigen kembali ke atmosfer. Manfaat tumbuhan bagi kehidupan yang ketiga adalah menahan air hujan agar tidak terjadi banjir. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Pohon memiliki peran penting untuk mencegah banjir. Hal ini karena pohon dapat menahannya sehingga air meresap ke dalamnya. Akar pada tanaman akan masuk ke dalam dan menciptakan ruang di antara partikel tanah. Saat hujan turun, air akan dialirkan ke ruang yang diciptakan oleh akar pohon tersebut. Oleh karena itu, banjir menjadi berkurang. Manfaat tumbuhan bagi kehidupan selanjutnya adalah bahan obat-obatan. Ya, tumbuhan bisa menjadi bahan obat-obatan seperti penjelasan di bawah ini. Selain dapat menghasilkan makanan, tumbuhan juga berfungsi sebagai obat. Beberapa tumbuhan dianggap mampu menjadi bahan untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan pada manusia. Beberapa contoh tanaman penghasil obat-obatan adalah daun sirih, jahe, kayu, temulawak, dan lain-lain. Manfaat tumbuhan bagi kehidupan selanjutnya adalah tumbuhan sebagai makanan. Penjelasannya tidak dapat dipungkiri, manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia lainnya adalah sebagai sumber pangan atau makanan. Beberapa sajian lezat dan sehat berasal dari daun maupun tumbuhan itu sendiri. Tanpa tumbuhan, kita akan sulit makan, karena semua karbon dalam protein, lemak, juga karbohidrat berasal dari tumbuhan. Termasuk pada daging hewan yang kita konsumsi, merupakan hasil dari tumbuhan yang memanfaatkan energi sinar matahari. Kemudian, apabila tumbuhan tersebut ditebangi, apa dampaknya? Kita lihat gambar di samping ya. Di samping adalah ada orang seberapa kelompok menebang hutan secara liar. Ini akan berdampak pada Lalu apa dampaknya? Kita lihat penjelasan di bawah ini. Hutan akan menjadi gundul. Ketika hutan akan menjadi gundul, akan menyebabkan udara akan menjadi panas. Penjelasannya, akibat hutan gundul yang harus diketahui adalah menjadikan alam semakin panas. Alam semakin panas dikarenakan tanaman yang dijadikan sebagai peneduh semakin berkurang jumlahnya.
Sinar matahari bisa langsung menyengat kulit akibat manusia tidak diteduhi pohon atau tumbuhan. Pohon juga bisa menimbulkan angin yang segar sehingga udara panas tidak terasa. Dampak selanjutnya yaitu berkurangnya oksigen. Penjelasannya yaitu salah satu dampak dari hutan gundul adalah kualitas oksigen yang semakin menurun. Kita tahu jika selama ini tumbuhan berperan penting dalam pembentukan oksigen yang dibutuhkan manusia. Semakin sedikit tumbuhan yang ada di hutan, semakin sedikit pula oksigen yang dihasilkan. Akibatnya adalah kualitas oksigen akan menurun. Dampak penebangan tumbuhan lainnya adalah akan mengakibatkan terjadinya banjir. Penjelasannya di bawah ini, dampak nyata akibat hutan gundul adalah datangnya banjir. Akar pohon atau akar tumbuhan bisa menyerap air hujan yang meluap sehingga saat datang banjir pun air banjir tidak bisa terserap oleh akar dengan volume yang banyak. Jika hutan telah gundul, akibatnya adalah ketika banjir datang, air banjir itu bisa meluber kemana-mana sebab tidak terserap oleh akar pohon. Dampak penebangan tumbuhan yang lainnya adalah punahnya hewan. Penjelasannya seperti di bawah ini. Di dalam ekosistem hutan, berbagai hewan menggantungkan hidupnya, mulai dari serangga hingga mamalia besar. Hewan pemakan tumbuhan akan banyak yang mati karena kelaparan, sehingga hewan pemakan daging akan kelaparan juga. Rusaknya rantai makanan ini dapat membuat kelaparan massal yang berujung pada kepunahan hewan. Dampak penebangan tumbuhan lainnya adalah akan terjadinya tanah longsor. Penjelasannya, tumbuhan yang semakin gundul bisa menyebabkan tanah longsor. Hal ini dikarenakan akar tumbuhan berfungsi sebagai pemadat struktur tanah. Saat hujan datang, air tersebut tidak langsung mengenai tanah sehingga tidak menyebabkan tanah longsor. Akar pohon tersebut justru akan menyerap hujan yang datang. Untuk hutan yang gundul, air hujan bisa langsung jatuh ke atas tanah tanpa terhalang oleh pohon terlebih dahulu. Air tersebut juga tidak terserap oleh akar pohon. Tanah yang terkena hujan terus-menerus kontur dan struktur tanahnya bisa rusak, kemudian menyebabkan tanah longsor. Dampak penebangan tumbuhan lainnya adalah kekeringan. Penjelasannya seperti di bawah ini. Akibat hutan gundul adalah bisa menyebabkan kekeringan. Saat pohon jumlahnya hanya sedikit, air yang diserap pun hanya sedikit, sehingga air tanah juga menjadi sedikit. Air tanah yang sedikit bisa menyebabkan alam terkena bencana kekeringan. Kemudian, apa sih cara melestarikan tumbuhan? Ada dua cara dalam melestarikan tumbuhan, yaitu 1. Pelestarian in situ, dan yang kedua adalah pelestarian ex situ. Kita akan bahas ya bagaimana cara melestarikan tumbuhan dengan cara in situ dan bagaimana cara melestarikan tumbuhan dengan cara ex situ. Berikut penjelasannya. Pelestarian in situ. Pelestarian yaitu dengan cara melestarikan tumbuhan yang dilakukan di tempat asli tumbuhan itu berada. Contoh dari pelestarian in situ ini adalah hutan lindung dan tanam nasional. Pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ bisa dilakukan dengan cara 1. Tidak menebang pohon sembarangan. 2. Melakukan tebang pilih, yaitu menebang dengan memilih ukuran dan usia tumbuhan. Apabila tumbuhan tersebut memiliki usia yang masih muda, kita tidak boleh untuk menebangnya. Kita harus memilih usia tumbuhan yang sudah tua. Yang ketiga adalah menanam kembali tanaman yang telah ditebang atau yang dikenal dengan reboisasi. Jadi di sini apabila kita sudah menebang sebuah pohon, alangkah baiknya kita tanam kembali. Yang keempat adalah memelihara tanaman dengan baik dan benar. Itulah cara melestarikan tumbuhan agar terjaga kelestariannya. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya.
Namun sebelum kita akhiri pembelajaran kita kali ini, saya punya satu kata buat kalian, yaitu ilmu yang sejati tidak bisa diperoleh dengan mudah. Ia harus diusahakan, dipelajari, dipikirkan, dan lebih dari itu harus selalu disertai doa. Demikian, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.